udah lama ya nggak ketemu. Udah lama juga, terakhir kan waktu itu saya konseling dulu. Iya, sekarang lagi sibuk apa? Ya biasa sibuk, kalau kesibukan hanya sekedar ya, perkuliahan dan juga ya bekerja juga ya, karena saya kan mahasiswa tingkat semester 3 yang sudah kerja di sini sekarang. Bagus ya. Masalah yang kemarin kan beres. Oh iya udah Bu, berat badannya Bu ya, sekarang udah lebih percaya diri lagi gitu. Jadi ya, sekarang ada permasalahan baru apa? Iya Bu, jadi ya, saya punya suatu permasalahan. Sebetulnya permasalahan ini di hubungan asmara saya sih Bu. Gak apa-apa kan Bu ya saya cerita? Bisa oke, nggak apa-apa kalau cerita juga. Ya, jadi ya, saya itu punya apa namanya suatu memori yang kurang menyenangkan ya di dalam istilahnya hubungan asmara saya gitu. Saya itu jadi punya mantan pacar saya yang sekarang jadi mantan gitu ya. Saya itu berhubungan dengan dia itu selama 4 tahun dari awal saya sekolah hingga akhir saya bekerja waktu itu di saya lupa lagi pastinya, namun tahunnya itu di tahun 2020 tahun kemarin. Dan istilahnya saya itu merasa ada yang menggantung gitu dari hubungan saya dengan sekarang ini dulu gitu ya, dari hubungan yang dulu saya jalani, karena saya tinggalkan ya tanpa penjelasan yang jelas gitu. Ya. Nah, buat yang tadi katanya kan menggantung. Kalau menggantung itu, emang kenapa kalau bisa menggantung kayak gitu? Emang ada yang belum disampaikan atau ada yang emang sengaja ditutupi atau gimana? Lebih ke ada hal yang saya sampaikan sebelumnya sih ke dia. Jadi saya itu merasa dia itu punya hutang atas pembahasan saya gitu. Karena saya belum sempat menceritakan apapun, tapi ya respon dia sudah seperti itu gitu. Dan yang kesimpulan apa yang dia dengar ya dia menggunakan saya gitu. Kan tadi saya bilang udah 4 tahun pacaran dari awal lulus sekolah pemasaran. Ada lulus sekolah itu orang tua emang udah saling mengenal atau masih kayak backstreet gitu? Sebetulnya orang tua kami itu, orang tuanya dan orang tua saya itu mengenalnya ketika saya udah menyambungkan hubungan dan sudah mendapat pekerjaan seperti itu. Dan ya ketika dia lulus dan dapat pekerjaan itu dia keluar di salah satu supermarket ya. Dan ketika memang ada peluang dan waktu itu saya masih nganggur juga, ya dia yang bantu saya masukin saya ke pekerjaannya di tempat yang sama gitu. Jadi yang orang tua saya tahu itu saya itu pacaran dengan teman pekerjaan gitu, bukan yang istilahnya orang lain yang sudah tidak kenal gitu. Kenapa waktu zaman sekolah nggak langsung terus terang aja ke orang tua gitu? Kalau saya tuh pacarnya kamu gitu ke orang tuanya. Oh, kalau untuk hal itu sih ya, karena saya juga nggak masih belum tahu gitu atas apa yang saya rasakan gitu. Karena memang kan di usia-usia seperti itu yang saya ketahui ya bisa dibilang kalau istilahnya sekarang cinta monyet kayak gitu. Nah saya belum berani untuk mendekati orang tua lebih jauh karena ya saya juga belum punya kepastian gitu akan ya hubungan ini mau sampai mana atau dibawa kemana gitu pada saat itu. Ya jadi saya itu waktu zaman sekolah itu gak cerita kalau kalian berdua tuh pacaran tuh karena masih ragu kan bakal lanjutin yang kayak gimana, bakalan terus apa enggak gitu kan. Dan sedangkan yang udah bekerja gitu kalian berdua langsung cerita atau masih backstreet juga? Ujung-ujungnya pada saat ya dia bekerja, sebetulnya ceritanya itu sebelum pas saya dapat satu kerjaan bareng sama dia. Ya orang tua dia udah mengetahui gitu bahwa ya, dia udah mengenal saya gitu, bisa dibilang pacaran gitu ya.
dan itu ketika istilahnya tentang waktu pacaran kami itu 6 bulan, 6 bulan atau 7 bulan, saya agak lupa hal tersebut. Namun ketika dia sudah bekerja dan saya pun waktu itu alhamdulillahnya ya sudah ada kendaraan meskipun kendaraan tua, ya sering diantar jemput ya, karena mantan saya dulu itu belum punya kendaraan sendiri gitu, jadi di kendaraan umum, dan ya saya merasa agak tega gitu sebagai istilahnya orang terdekat dia atau pacarnya nggak nganterin dia untuk berangkat kerja gitu. Ya upaya-upaya sih seperti ya saya sedang masyarakat dengan orang tuanya gitu ya, dan pada saat satu momen waktu itu momen Idul Fitri ya saya mencoba bersilaturahmi gitu ke keluarga dia, karena ya saya merasa dianggap sebagai keluarga gitu oleh orang tuanya dia, dan ya alhamdulillah yang terima juga, dan ibunya juga mengucapkan permohonan maaf atas perilaku yang saya lakukan. Saya paham sih di situasi kondisi ini, karena tidak mungkin juga ketika memang anak melakukan kesalahan saya harus menjustifikasi bahwa orang tuanya juga salah gitu ya, jadi tetap saya pertimbangkan secara objektif gitu untuk rasa kesal atau rasa apa namanya ya, rasa kecewa. iya betul, iya rasa kecewa yang saya rasakan itu gitu ya. Dan kebetulan memang ada satu momen yang pada saat itu. Kalau mau tahu memang sekarang membuat saya itu begini. Ya jadi itu pada saat saya bersilaturahmi ke sana, orang tuanya itu ya bapaknya istilahnya sedang sakit ya dia, karena ya dengan bersangkutan juga beliau udah sakit lama dan bilang penyakit stroke, penyakit berat, dan apa namanya ketika saya bersilaturahmi ke sana itu sudah dalam keadaan atau kondisinya yang parah sekali gitu, dan karena memang orang tuanya pun kurang mengetahui perjalanan